Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 13 Agustus 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-19. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita seringkali membiarkan sahabat atau sesama kita yang bersalah. Tidak berani ada sebuah niat baik, keberanian untuk menegurnya secara langsung. Karena kita membiarkan begitu saja. Tapi anehnya kita berani menggosipkan, bicara tentang kesalahan sahabat-sahabat kita. Dan kalau kita menatap Injil hari ini, sikap Yesus sungguh berbeda. Yesus memiliki sikap yang berani untuk menunjukkan kejujuran hatinya. Ia tidak kompromi pada kesalahan. Ia berani mengatakan sesuatu yang benar. Dan Injil hari ini memperjelas posisi Yesus itu. Kepada para murid, Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini cara Yesus menempatkan setiap pribadi itu berharga. Ia menghormati setiap pribadi, menghargainya karena ia menawarkan cara pada para murid, agar para murid tidak mudah menghakimi sesama, tidak mudah menyalahkan sesama yang lain. Tapi Yesus mengatakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengajak para murid untuk berusaha membangun komunikasi yang baik dengan mereka yang berbuat salah. Kalaupun kita menegur atau bernasihati, tidak membuat mereka malu, tidak membuat mereka marah, tapi membantu mereka untuk menyadari kesalahannya dan menyesalinya. Nasihat Yesus hari ini tepat untuk kita. Sebab kita cenderung untuk menghindar dari mereka yang berbuat salah. Kita cenderung untuk bercerita pada yang lain. Kita cenderung untuk menghakimi. Tapi kita tidak berani untuk menyelesaikan dengan baik seperti yang diajarkan Yesus hari ini. Hari ini Yesus memberikan nasihat dan ajakan yang sangat indah untuk kita. Jelas. Bila ada sahabat atau teman atau keluarga kita bersalah, tegurlah dia dengan baik. Sapalah dia dengan cinta. Percaya dia akan menemukan damai itu. Dan ia mengajak kita semua untuk belajar berani berkata benar bila itu benar dan salah bila itu salah. Belajar untuk tidak mudah menjelekan, memfitnah dan menghakimi sesama kita. Dan belajarlah untuk berkomunikasi dengan baik. Dan bila itu terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita menghargai sesama kita memanusiakan sesama kita, maka di saat itulah kita telah memberikan harapan baru untuk mereka. Saya percaya, dikala kita berani untuk menegur dengan cara yang baik, ada berkat yang kita tunjukkan kepada mereka,
tapi juga sekaligus memberikan harapan bagi mereka untuk kembali membangun relasi yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.